Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Frankie Chua Series. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua lagi. Di sini kita kedatangan tamu nih, ada 3 ladies nih. Wah, kira-kira mau ngapain nih ya? Wah, di sini teman-teman kalau udah lihat di background kita, udah ada tulisan CEO Challenge 2022. Jadi di sini ada sebuah lomba yang diadakan dari PNG. Dan kebetulan tahun ini lagi buka pendaftaran dan kita mau bahas, kita mau kupas untuk perlombaan ini dengan pemenang dari tahun lalu. Ini ada championnya yang tahun lalu, country winner untuk Indonesia, dan mereka juga mewakili Indonesia untuk berkompetisi di ajang Asia Pasifik. Begitu, yuk mari sama-sama kita kupas nih. Halo teman-teman semua, apa kabar? Hai, Halo, kabar Kak baik. Oke, nih thank you banget nih teman-teman udah mau join ya untuk kita sharing-sharing bareng di sini. Dan harapannya nanti bisa memberikan insight bagi para penonton yang mau ikut lomba ini, ataupun di tahun-tahun selanjutnya bisa juga nonton ini. Untuk itu kita mau kenalan dulu dong, boleh nih kita kenalan, mungkin boleh coba dari Oka. Oka boleh kenalan dikit ya Oka. Oke, mungkin halo semua. Jadi nama aku Michelle Tasmina Kanta. Aku ini sekarang final year student di Universitas Prasetya Mulia, jurusannya Business Mathematics. Sekarang kesibukannya lagi skripsi aja sama intern. Tuh. Sekarang kita boleh nih kenalan sama Feren. Halo Feren, boleh kenalan. Hai, nama aku Feren Tanara dari jurusan Cyber Security. Jadi agak menyimpang dari kalau semuanya ngomongin jurusan sama lomba BCC ini. Tapi ya, it's a very very fun ride untuk kalian yang merasa bahwa jurusan berbeda itu nggak bisa pastinya. Jadi semangat terus ya. Oke, thank you Feren. Boleh kita lanjut ke Marvel. Oke, thank you Ko Frankie. Halo semuanya, kenalin nama aku Marvel Tanara. Aku sudah lulus dari Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Saat ini kegiatannya full time di divisi sales di PNG Indonesia. Gitu. Thank you. Asik. Ini Feren sama Marvel kok mirip? Ini gimana nih? Kenapa tuh? Nama belakangnya juga sama. Nih ada apa ini? Apa hubungan kalian ini? Ya, jadi kebetulan kita berdua itu saudara Ko Frankie gitu. Jadi sama-sama berjuang untuk CEO Challenge 2021 kemarin. Wah, mantap. Jadi the power of sister ya. Ini kalau Oka gimana nih? Anak angkat. Kayaknya aku agak nggak mirip ya kalau kelihatannya. Oke. Thank you teman-teman semua. Nah, di sini sama tim Antareja, nama tim mereka yang tahun lalu memenangkan kompetisi PNG CEO Challenge di 2021. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, aku mau tanya dong, kan teman-teman background-nya beda-beda semua nih. Ada satu dari cyber security, satu dari matematika, satu lagi dari HI. Kok bisa sih teman-teman memutuskan untuk join di satu tim, dan gimana bagi role perannya untuk ikut business case competition yang notabene itu di luar dari bidang teman-teman? Karena banyak banget tuh orang yang takut, gue nggak, jurusan ini nggak relate sama gue nggak mau ikut lah. Terus juga bingung mau tentuin komposisi tim seperti apa. Mungkin boleh sharing ya, mungkin dari Marvel udah boleh sharing sedikit. Oke, jadi kalau misalnya dari aku, untuk teman-teman yang mungkin merasa takut gitu kan, takut mau ikut CEO Challenge tapi jurusannya nggak berhubungan, ya mungkin kita bisa dilihat dari komposisi tim kita bertiga nggak ada yang spesifik dari bisnis gitu. Kita bahkan nggak ada divisi yang benar-benar mengkerucut yang berhubungan dengan divisi apapun di FMCG company. Nggak ada yang dari finance, nggak ada yang dari logistik, nggak ada yang dari marketing atau manajemen, kita nggak ada gitu. Tapi ya percaya aja kalau misalnya teman-teman memang sudah create tim yang strong tim, harusnya teman-teman bisa learning by doing kok. Seiring berjalannya waktu, sambil ngerjain case-nya, sambil belajar bareng-bareng, yang penting semangat semuanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk komposisi tim sendiri, mungkin bisa Feren yang lebih jelasin, karena semua skema-skemanya biasanya Feren tuh yang bikin. Silakan, Fe. Oke, kalau untuk komposisi tim, kamu harus tahu dulu what is your strength, what is your weakness. Kalian breakdown dulu sebenarnya kalian tuh orangnya detail kah, atau big picture oriented, atau sebenarnya kalian orangnya night owl, or morning person and stuff. Kalau sebenarnya kalian udah define diri kalian sendiri, yang kedua adalah
ini adalah komposisi paling gampang ya. Kalian harus cari satu orang finance, satu orang kayak yang bisa kreatif, terus yang ketiga adalah yang background research-nya tuh kuat. Jadi mungkin kalau misalnya kalian butuh untuk buat instant team, cari tahu aja siapa orang yang go to person-nya gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sama Marvel, kita tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, yang kita kurang itu adalah orang yang handle bagian hitungan. Dan akhirnya kita approach Oka, dan Oka menerima tawaran kita. Akhirnya kita terbentuk Antarija. Begitu. Oke, memang kelihatannya si Oka memang jago berhitung ya. Kalau milenials yang lain pada nonton YouTube, dia main kalkulator di rumah. Ya ampun. Sempoa, ngutak-ngutik Excel. Oke. Jadi teman-teman semua, tadi Feren udah sebutin tuh, komposisi timnya yang pertama adalah orang yang jago research. Jadi yang bisa melakukan research, structural thinking-nya jalan, bisa mikirin strategi. Yang kedua ada yang kreatif, itu dalam hal untuk problem solving-nya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk yang bisa berhitung. Jadi bisa tahu financial impact dan lain sebagainya. Karena itu memang kadang di beberapa business case competition memang diperluin. Dan kasih konteks juga teman-teman, kalau sekarang ini bentuk timnya duluan. Nah, kalau di tahun aku, di 2018-2019 dulu, sebelum pandemi, kita berjuangnya satu-satu nih, sendiri-sendiri. Jadi kalau mungkin Feren sama Marvel dulu ikut ya kompetisi tuh, sesama saudara. Jadi setelah kita seleksi individu, kita menang, masuk ke tahap selanjutnya, 24 besar, baru kita dimasukin jadi kelompok. Jadi waktu itu aku dipilihin kelompoknya. Waktu itu dapat sama Tasya dari Matematika ITB, dari Sopwan dari Teknik Kimia UI. Itu mantap banget. Nah, kalau sekarang teman-teman bikin tim duluan di awal. Dan dengar-dengar di 2022 ini juga sama ya, teman-teman ya. Bentuk tim 3 orang dari background apapun bebas, semester berapapun bebas untuk ikut dan daftar di tahun ini. Nah, aku mau tanya lebih lanjut dong tentang tahapan untuk kompetisi CEO Challenge ini ada apa aja sih? Mungkin Oka boleh cerita nggak tahapannya ada apa aja, terus teman-teman preparasinya, persiapannya ngapain aja? Oke, jadi mungkin dari tahapan ya. Jadi ada beberapa tahapan nih. Yang pertama, setelah udah form team, kita bisa langsung ngerjain online assessment. Jadi online assessment ini kan ada deadline-nya terakhir kerjain tanggal berapa, tapi kita sebenarnya bisa ngerjain bebas gitu di tanggal sebelum deadline itu. Nah, itu kerjainnya juga full online, jadi kita by laptop aja, kita juga as a team nggak usah ketemu, karena kita masing-masing bisa buka akses, tapi cuma satu device doang yang bisa pencet jawabannya gitu. Nah, bentuk pertanyaannya itu jadi mirip kayak reading comprehension TOEFL gitu ya. Jadi ada 15 PG, terus juga esai. PG-nya itu juga lebih ke apa ya, artikel-artikel dan jawabannya lebih ke logik aja sih. Kayaknya dari pertanyaannya itu mau tahu gimana cara kita berpikir gitu. Terus juga dari esainya ada 2 esai. Waktu itu kita juga jawabnya kayak esai biasa sih, kayak esai TOEFL gitu. Nah, itu semua 15 PG dan 2 esai itu harus selesai dalam waktu kurang dari 75 menit gitu. Terus setelah online assessment ini lanjut ke national round. Nah, kebetulan pas tahun 2021 national round-nya ini tuh kita ada top 3 tim, jadi dipilih top 3 tim Indonesia. Tapi mungkin untuk 2022 akan ada perubahan ya, top berapa tim, mungkin bisa lebih ramai lagi juga gitu. Nah, waktu itu kita kalau untuk yang national round itu cara case-nya itu dikasih dan kita harus submit dalam bentuk video. Jadi beda ya, bukan jawab questions kayak yang online assessment. Terus lanjut lagi ke Asia Pacific round, itu yang regional gitu. Dan di situ kita bentuknya itu kita submitnya kita langsung presentasi live. Terus jadi ada Q&A secara live-nya juga. Baru setelah Asia Pacific round kita lanjut ke global round yang dari region-region lain gitu. Nah, kalau dari persiapannya sendiri sebenarnya kalau untuk yang online assessment kita lebih ke research sih. Jadi kita coba untuk nonton video-video lomba CEO Challenge tahun-tahun sebelumnya atau dari negara-negara lain. Terus dari nonton-nonton video itu kita dapat hint, kayaknya temanya itu tentang sustainability. Nah, karena itu kita baru research lebih deep lagi tentang sustainability. Jadi tentang topik sustainability-nya dan apa sih yang PNJ udah lakuin atau pandangan PNJ tentang si sustainability ini supaya kita juga kayak in the same page gitu loh. Nah, kita juga lihat-lihat tentang topik ini supaya dapat ide-ide atau gambaran, dan itu benar-benar ngebantu banget sih pas lagi ngerjain, karena kita jadi mikirnya lebih cepat gitu. Jadi kita udah bikin list of questions nih, kira-kira apa aja sih yang bakal ditanyain. Baru nanti lebih diterapih lagi mungkin di esainya pas lagi ngerjain online assessment. Terus kalau untuk national round sendiri,
Kita kalau dari PNG ini uniknya kita udah di-assign mentor kalau kita udah nyampe national round. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi nyari infonya dari mana, kita bisa langsung nanya mentor kita. Kita boleh nanya apapun bebas gitu. Oke, menarik banget. Dan aku punya fun fact, dan ternyata kalian ini baru pertama kali ikut lomba dan langsung menang. Betul ya? Iya, Menangnya betul. nanggung-nanggung ya. Langsung mewakili Indonesia untuk kompetisi di tingkat internasional. Ini memang wow banget sih. Jadi teman-teman punya pengalaman yang sangat memorable lah ya untuk kompetisi ini. Nah, mungkin aku mau tanya ke Feren kali ya. Untuk Feren, ini kan judulnya tuh PNG CEO Challenge. Sebenarnya di online assessment kan lebih ke structural thinking ya, untuk logical. Tapi pada saat kompetisi, kalian top 3 di bidang di national round, itu kayak gimana sih memposisikan diri untuk mengerjakan case itu? Apakah harus jadi CEO? Atau kayak gimana? Kan judulnya CEO Challenge tuh. Gimana tuh, Feren? Boleh cerita nggak? Interesting. Jadi bener banget kok. Itu bener-bener angle yang unik banget ya kalau dari PNG. Kalau dari biasanya lomba-lomba itu tuh mungkin kita sebagai cuma business development timnya, dan marketing timnya. Tapi kalau di sini mungkin ini culture di PNG juga bener-bener kita itu diajarkan untuk bisa menghandle sebuah situasi, membuat suatu apa sih decisions juga seperti kita itu adalah owner-nya, seperti kita adalah seorang CEO-nya dari C-level-nya. Jadi uniknya juga dulu waktu online assessment kita diminta role team-nya gitu loh. Jadi aku berperan sebagai C-level sebagai apa, Michelle berperan sebagai apa, Marvel berperan sebagai apa. Dan dari situ kita jadi kayak punya ownership tambahan gitu bahwa oh ini adalah lomba yang membuat kita akan memberikan solusi, memberikan rekomendasi sebagaimana kita adalah orang PNG-nya langsung gitu. Jadi itu juga mungkin sedikit mental rehearsal kalau misalnya dari lomba ini bagaimana sih kita mengambil keputusan di level topnya perusahaan. Itu asiknya, salah satu asiknya lomba PNG Skill Challenge. Oke, menarik. Nah, aku mungkin mau tanya ke Marvel. Marvel, ketika di top 3 itu kan dapat case kan? Itu ngapain aja sih di national round? Apakah dikasih case, kemudian teman-teman kerjain selesai presentasi atau gimana? Karena ini agak beda sama tahun aku. Kalau tahun aku dulu, kita itu dapat case, lalu kita dikasih mentoring. Jadi waktu itu tahun aku Gillette case-nya. Jadi dapat mentoring tentang Gillette, dapat mentor. Habis itu kita beneran jualan Gillette ke pasar, pakai strategi yang kita buat raw-nya. Kita ke pasar beneran waktu itu. Jualan, jadi di 8 tim dibagi ke pasar, kita jualan. Setelah kita dijualan, kita dapat insight-nya dari customer langsung, terus kita siapin presentasi, besoknya langsung presentasi ke director dan C-level. Bahkan kita sampai ke LV juga langsung presentasinya. Kalau yang kalian gimana? Penasaran nih, bedanya gimana? Oke, karena kita kan ceritanya nih angkatan-angkatan pandemi ya. Jadi kebetulan mungkin kita nggak dapet tuh experience untuk ke pasar, jualan gitu, enggak gitu. Jadi tahun kita kebetulan case-nya Oral-B. Terus kemudian kemarin sebenarnya case-nya pas nasional kita merasa nggak terlalu panjang, nggak terlalu sulit untuk dipahami sih case-nya. Jadi waktu itu kita kayak dikasih one pager, case-nya itu simple, jadi kayak tentang peningkatan gimana sih kita bikin strategi untuk bisa meningkatkan visibility di Oral-B. Nah, marketplace yang dikasih pun kita boleh pilih gitu, either offline atau online. Jadi kalau offline ada list-nya tuh kayak Alfamart dan bla 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 itu ada di list-nya, sama online-nya itu dikasih spesifik Lazada gitu. Jadi kita boleh pilih gitu pada saat itu kira-kira kita mau menganalisa yang bagian mana. Sesuai sama keputusan tim. Jadi kayak bener-bener PNG tuh ngebebasin aja kita mau bikin strategi apa untuk marketplace yang mana kayak gitu. Nah, habis itu ya udah kita kerjain case-nya, lalu kita diminta untuk bikin video kurang lebih 3 menit untuk ngepresentasiin kira-kira apa sih idea yang mau kita bawa gitu kok kalau dari angkatan kita. Oh, oke. Berarti ada sesi tanya jawab live gitu nggak?
Enggak, jadi waktu itu benar-benar cuman kumpulin video, nggak ada sesi Q&A. Nah, tapi mungkin persamaannya kita sama-sama dapat mentor kok gitu. Jadi kayak bersyukur banget walaupun virtual kita tetap dapat mentor, dan mentor kita adalah teman Koko, Kak Sofwan. Iya, jadi lucu banget. Ini nggak tahu gimana, apakah ini kode alam apa gimana. Nama tim kalian kan Antareja ya. Yes, Nama tim aku dulu yang benar adalah Bima. yes. Nah, Bima adalah ayahnya Antareja ya? Atau kebalik? Yes. Betul ya? Bima Iya. adalah ayahnya Antareja. Benar. Terus teman aku, satu tim aku yang kita waktu itu menang nasional, kita ke ini adalah Sofwan. Sofwan sekarang kerja di PNG dan jadi mentor di tim kalian. Jadi Yes. kayak ada kode alam atau gimana gitu ya. Bisa pas banget masuk ke sana. Oke, menarik. Nah, mungkin mau tanya lebih lanjut ke tentang case yang teman-teman dikasih. Ketika teman-teman ngerjain case itu, teman-teman lebih fokus ke arah mana sih? Apakah kepada strateginya? Apakah ke bagian marketingnya? Apakah ke sales-nya? Atau apakah ke hitungannya? Atau lebih ke arah mana nih? Dari sisi case-nya. Oke, mungkin aku coba jawab ya, kok ya. Kalau untuk nasional, kita benar-benar nggak punya hint sama sekali, kita harus fokusin ke divisi mana. Either marketing, sales, brand itu kita nggak punya gambaran sama sekali. Sedangkan kalau saat masuk ke regional, itu sudah jelas gitu, dia mintanya dari marketingnya, dari salesnya, dari brandnya itu sudah ada permintaan khususnya. Nah, kalau balik lagi ke nasional, jadi kita sebenarnya tapping ke beberapa bagian, tapi nggak semuanya kita bisa go deep gitu, karena kan cuma 3 menit kan. Jadi yang pertama, jadi untuk marketing sama di finance-nya. Jadi lagi-lagi itu hoki-hokian, case-nya itu yang lagi di dalemin itu tuh di divisi mana. Turns out dulu pas kita juri ini adalah di divisi sales. Jadi agak kita nggak tahu gitu yang bakal didalemin dulu itu tuh di part mana. Jadi sarannya adalah mungkin bisa konsultasi ke mentor sama tetap tapping ke semua divisi sih. Oke, menarik. Nah, untuk ngerjain case itu sendiri dari teman-teman ada framework khusus nggak yang teman-teman pakai? Nggak ada yang mau sharing nggak? Siapa Oka atau Marvel? Mungkin aku share dikit, nanti kalau Marvel mau tambahin boleh banget ya. Nah, kalau misalnya untuk framework sendiri, jadi salah satu uniknya PNG juga, dia tuh kayak punya framework tersendiri gitu loh. Dan kalau kita udah di national round, kita dijelasin nih, kita tuh ada sesi-sesinya gitu. Kita dijelasin framework yang bisa kita pakai. Kebetulan waktu kita dulu, kita dikasih framework CARS namanya. Jadi CARS, C-nya itu stands for content, A-nya itu assortment, R-nya itu ratings and reviews, dan S-nya ini search. Nah, framework ini bisa banget dipakai untuk kita ngerjain case di national round. Tapi selepas dari framework ini kita bisa pakai framework apa aja ya. Mungkin ada framework dasar juga, who, what, how, why, dan ini bisa dipakai untuk ngebantu kita structure slides kita atau PPT kita gitu. Mungkin dari Cimarvo boleh tambahin juga kalau ada. Sudah. Kalau untuk national round sih memang masih belum gimana sih. Jadi waktu itu kita memang dikasih satu framework itu, jadi ya udah kita memaksimalkan si framework yang udah dikasih gitu. Benar-benar. Oke, jadi buat teman-teman semua yang di peserta 2022 kalau udah lulus online assessment dan masuk ke tahap selanjutnya, which is dapat case, jangan takut. Karena banyak banget ya mentoring yang dikasih dari PNG. One pager-nya pun juga dikasih, itu sangat insightful. Teman-teman juga dikasih pengetahuan tentang brand-nya, tentang solusinya nanti kira-kira yang PNG harapkan seperti apa. Plus framework-framework dan juga dari mentor-mentor juga dikasih semuanya. Nah, kalau dulu di tahun aku waktu itu berasa banget yang tadi Michelle udah sebut, yang who, what, how, sama why juga masuk banget. Jadi who-nya mulai dari target market. Ketika kita ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, ini solusinya untuk siapa? Target marketnya siapa? Target marketnya karakteristiknya seperti apa? Terus what, masalah apa yang mereka hadapi? Kemudian why, kenapa masalah itu penting? Dan baru how, itu masuk kepada bagaimana penyelesaian untuk masalah-masalah tersebut. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, aku penasaran sih, apa sih membuat teman-teman menang? Ini mungkin boleh direfleksi sedikit.
Apa sih buat teman-teman menang? Apakah karena storyline-nya bagus? Apakah karena teman-teman banyak menjual data? Menjual data maksudnya banyak meng-highlight data, teman-teman riset, atau apa nih resep rahasianya kalau boleh dibagi? Oke, mungkin mulai dari aku ya, Ko ya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin menurutku sebenarnya kita nggak tahu ya, nggak tahu hasil dari tim lain itu seperti apa karena nggak ada showcase-nya juga. Jadi kita sebenarnya nggak bisa compare kayak kira-kira apa nih yang bikin tim kita unggul gitu dibandingkan tim lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dari aku secara pribadi, apa yang mungkin bisa jadi apa ya stand out point dari tim kita itu mungkin pertama dari framework-nya dari awal tuh kita udah jelas kita pakai CARS terus kemudian dari setiap aspeknya kita jelasin juga strateginya dari C-nya seperti apa, A-nya apa, R-nya apa, S-nya apa, itu yang pertama. Terus kemudian dari setiap solusi yang kita ambil kita juga jelas background story-nya tuh apa, datanya itu seperti apa, kenapa kita mengambil solusi itu, alasannya tuh seperti apa dan dampaknya seperti apa. Itu juga kita jabarkan. Terus kemudian selanjutnya yang membuat unggul lagi juga mungkin karena kita 3 orang dari jurusan yang berbeda-beda, terus kemudian dari universitas yang beda-beda, ketika kita melihat sebuah permasalahan, walaupun mungkin sebenarnya permasalahan dan case-nya itu di national round bisa dibilang simple, tapi kita punya 3 perspektif yang lumayan beda. Jadi kita bisa melihat si case itu secara lebih holistik gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tim lain yang kita lihat ya, itu rata-rata dari jurusan yang sama-sama, mungkin mereka jadi lebih kayak oh ya udah ketika case ini mungkin mereka lihat dari satu sisi atau 2 sisi aja. Sedangkan mungkin kalau dari kita bisa ngelihat dari aspek A-nya, B, C sampai D, E, F, G gitu karena mungkin pandangan kita berbeda-beda sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Kalau dari aku sih itu, mungkin dari Feren atau Michelle ada tambahan? Oke, berarti yang aku tangkep storyline penting banget sih. Gimana cara teman-teman bisa membungkus solusi dan strategi dengan framework-framework yang ada, plus tadi Marvel juga ada sebutin, di setiap solusi itu teman-teman breakdown. Ini penjelasannya apa, contohnya apa, impact-nya apa. Jadi ketika orang nggak ada konteks sama sekali, mereka baca solusi teman-teman, mereka langsung kebayang, oh teman-teman punya masalah ini, menghadapinya seperti ini. Jadi mungkin itu jadi stand out point-nya ya, yang bisa membuat teman-teman punya penilaian lebih bagus gitu. Dan mungkin aku mau tanya ke Feren, ketika pertama kali dapat case, teman-teman ngapain? Ketika pertama kali dapat case ngapain? Apakah clueless, ini mau kita apain ya case-nya ya? Atau kayak dibaca sehari semalaman? Atau apa yang teman-teman lakukan ketika pertama kali dapat case-nya? Wow, ini hard question sih. Karena dulu juga sempat bingung banget kan harus ngelakuin apa. Yang pertama, mungkin aku bagi tiga tahapan ya. Yang pertama adalah kalian clearin dulu cara kerja kalian itu mau gimana. Karena kita juga nge-sailing bareng-bareng, kita nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Yang pertama itu bagi timeline-nya aja. Let's say dalam minggu ini kita mau ngelakuin apa, minggu depan mau ngelakuin apa, minggu selanjutnya mau ngelakuin apa. Yang kedua adalah do mentoring sessions. Karena kalau misalnya kita masih bodoh, kalau cuma kita sendirian yang ngerjain ya udah bodohnya itu berkali-kali lipat, makanya kita butuh bantuan orang lain. Reach out ke banyak orang, juga benar-benar harus stay dumb aja lah gitu loh, stay foolish. Kalau sebenarnya emang kita nggak ngerti, ya nanya, nggak usah sok-sok tahu. Yang terakhir mungkin benar-benar kuatin benar-benar invest waktu untuk baca ulang case-nya berkali-kali. Kalau satu kali baca case kalian nggak ngerti, ya udah baca aja terus-terus sampai kalian bisa ingat perkatanya. Terus kalian ingat kalau mau nyari data ini tuh di mana, kalau mau ngelakuin butuh suatu informasi itu kemana. Jangan bosan-bosan baca case. Karena siapa tahu baca pertama kali nggak dapat keywordnya, baca selanjutnya kalian dapat keywordnya. Baca ketiga kalian dapat kayak hidden meaning-nya lagi. Baca keempat kalian dapat kayak meaning yang berubah berbeda lagi saat kalian sudah mendapatkan informasi-informasi tambahan. Jadi mungkin itu 3 practical tips-nya sih. Gitu kalau dari aku. Oke, penting banget sih. Kayaknya poin yang ketiga tuh sangat relate sih. Karena biasa case-case-nya kan one pager ya, padat makna. Jadi PNG memang jago banget sih. Semua one pager, padat makna, dan teman-teman harus bisa punya pemahaman yang sama dengan pembuat soalnya, atau pemberi case-nya lah, business owner ya. Kira-kira ini kenapa sih? Apa yang salah di sini? Apa yang mau dibenerin? Apa yang mau di-improve di sana?
Dan akhirnya teman-teman menjalani itu berapa lama ya? Dapat case-nya ya? Terus ngerjainnya berapa lama ya? Submission-nya? Deadline-nya? Around a week. Oh oke, 1 week ya berarti ya? Oke, kalau dulu di zaman aku offline itu kita 3 hari 2 malam sih. Jadi semua aktivitasnya kita nginep di hotel, terus dikasih mentoring semua, dikasih case, terus besoknya kita ada FGD, waktu itu pakai Kantar, kita FGD, dengerin user, ngobrol, setelah itu kita ke pasar, setelah ke pasar, besoknya langsung final presentation, jadi 3 hari 2 malam. Kalau teman-teman yang mungkin harus bikin video juga agak ribet ya, dan lain sebagainya, bikin idenya gimana cara kemasnya dalam waktu 3 menit, dan lain sebagainya. Terus teman-teman berhasil menang, masuk ke tingkat Asia Pasifik, wakilin Indonesia. Apa sih bedanya? Tingkat nasional sama tingkat regional? Ayo, siapa yang mau cerita? Bedanya apa sih? Terus persiapannya gimana? Oke, Oka nih. mungkin kalau dari aku bedanya yang paling kerasa itu kayak bobotnya sih, bobot case-nya itu beda banget, kayak bener-bener berat, maksudnya jauh lebih berat lah. Kalau yang nasional kita tuh lebih bukan dikasih case, menurut aku lebih ke dikasih ini situasinya kayak gini, pertanyaannya kayak gini, jadi jawaban kalian apa. Nah kalau yang Asia Pacific Round dia kita dapat case itu lumayan banyak ya, jadi ada beberapa lembar PDF, jadi udah disediain data. Oh ya ada data juga kalau misalnya national round nih belum dikasih data apa-apa gitu. Nah sedangkan kalau di Asia Pacific Round ini udah lebih lengkap ya, ada data dari PNG-nya itu sendiri gitu. Jadi kita harus lebih, justru menurut aku kalau dikasih data kita harus lebih hati-hati ya, karena udah ada data kita harus gimana nih cara bacanya gitu. Terus juga kedua yang bedain itu mentoring session-nya sih. Kalau misalnya national round kita dapat satu mentor. Nah kalau Asia Pacific Round kita nih benar-benar dapat dukungan dari PNG Indonesia. Jadi kita dapat mentoring session itu dari masing-masing divisi. Kita bisa dapat mentoring session dari direkturnya brand, sales, A&I, finance. Jadi itu salah satu benefit juga ya kalau ikut CEO Challenge, bisa kayak connect sama mereka semua gitu. Dan dapat insights juga. Jadi menurut aku satu yang paling bedain itu bobot sih, sama cara ngerjainnya tuh lebih lebih menyeluruh gitu, karena benar-benar harus lebih memperhatikan per divisi gitu. Oke, tadi aku mau balik ke poin Marvel ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang di Asia Pasifik, yang regional, itu tab-nya bukan hanya di satu bidang doang ya? Tapi keseluruhan ya, ada marketing, supply chain, finance, apalagi sales ya, kalau nggak salah. Ya. Benar. Itu hampir semua divisi. Oke, hampir semua divisi. Kan teman-teman nggak awam dengan hal-hal tersebut kan, aku yakin. Gimana caranya bisa memetakan jawaban atau solusi yang sesuai dengan setiap branch itu? Balik lagi ke mentoring itu sih kok gitu. Jadi kita beruntungnya kita dapat mentoring yang memang sudah disediakan sama tim PNG Indonesia dari setiap divisi kan gitu. Dan itu tuh ada jadwalnya masing-masing. Kayak misalnya, oh hari Senin kita ketemu sama Director Finance sama Marketing. Terus kemudian Selasa A&I sama Product Supply gitu misalnya. Terus kemudian next day-nya Marketing. Pokoknya last day H-1 kita presentasi Asia Pasifik, kita ketemu sama LV juga gitu. Jadi akhir-akhirnya kita dapat mentoring dari LV country director secara holistik nih, gimana nih solusi yang udah kita bikin tuh seperti apa. Jadi gitu sih kok, kalau kita ya udah memang kita benar-benar nggak paham. Mungkin kalau Oka mungkin masih ngerti finance gitu kan. Aku masih ngerti lah sales marketing. Tapi kayak untuk A&I, terus kemudian product supply, kayak gitu-gitu kan kita benar-benar clueless banget ya. Jadi ya udah kita mengandalkan dari si mentor-mentor yang diberikan sama PNG itu. Gitu. Nah, mungkin aku nambahin sedikit, jadi selain dari mentoring, jangan takut juga, nggak cuman kita dikasih kayak, ya udah nih dari divisi A&I gimana, dari supply chain gimana, tapi di case-nya juga ditulis kok, jadi dari A&I poin-poin apa yang perlu dijawab, dari supply chain poin-poin apa yang perlu dijawab, jadi mungkin ini bisa di starting point kita ya, karena kalau mentoring kita juga bisa, udah ada gambaran nih, apa yang kita nggak tahu, apa yang mau ditanya, goal-nya tuh kita mau apa gitu dari divisi itu, gitu. Oke, dan menariknya kalian dapat mentoring sama LV ya? Langsung. Wow, ini buat konteks buat teman-teman YouTube yang view, LV itu bosnya PNG Indo. Dulu di tahun aku presentnya ke LV. Kalau sekarang mereka dapat mentoring sama LV, wah itu luar biasa banget sih. Dan selain dari PNG juga ada mentor-mentor lain ya, ada Ko Indrawan ya, ingat ya? Ko Indrawan banyak banget bantu di product supply waktu itu, Ko Indrawan PNG Asia Pasifik. Terus ada Cimelisa juga ya, Cimelisa
untuk bantu sisi finance-nya itu jangan membantu banget, dan thank you untuk mereka kalau mereka ada nonton, kita show apresiasi untuk bantuan yang telah diberikan. Dan juga tadi kalau aku boleh rangkum berarti ini memang bobotnya beda banget sih ya. Kalau awalnya di Indonesia mungkin regionnya Indonesia aja, tapi ketika kita udah ngomong tentang regional, kita udah ngomongnya Asia Pasifik ya. Ada beberapa negara sampai masuk ke Korea, ke Australia, Filipina, dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang teman-teman pikirkan works untuk Indonesia, belum tentu nih works untuk Myanmar sama Singapura. Jadi itu titik sulitnya ya. Dan gimana cara teman-teman waktu itu untuk understand the other market punya behavior seperti apa, sehingga solusi teman-teman tuh bisa apply di tingkat Asia Pasifik. Kalau dari teman-teman kemarin kayak gimana tuh mempelajari negara lain punya behavior? Mungkin Feren nih, kita coba tanya. Masih ingat nggak kemarin pengalamannya, cerita dikit? Udah setahun yang lalu ya, tapi coba aku recall ya. Jadi sebenarnya dulu kita juga punya concern yang sama. Case kita itu specifically case di Singapura. Jadi kita juga mikir kayak, wow, kok enak ya, misalnya orang Singapurnya, mereka jadi lebih punya banyak data, bisa langsung nge-interview orang lokal dan lain. Tapi it turns out semua case-nya itu kayak 30 something page, itu tuh sudah lengkap datanya. Jadi karena waktunya juga terbatas, memang kita sudah diberikan data mentahannya, kita tinggal mengolahnya aja. Jadi kita nggak perlu ngelakuin secondary research, let's say kayak survei atau interview, itu not necessary lagi. Karena waktunya juga ada time constraints-nya, dan juga mengingat bahwa semua negara itu juga punya behavior masing-masing, makanya case itu sudah cukup adil lah ya, untuk kita bisa pahamin. Masalahnya adalah, lagi-lagi PNG sebanyak case itu, datanya itu terlalu pack banget, dan bagaimana cara kita bisa mengolah, oh ini adalah insight menarik nih, oh ini adalah insight yang bisa jadi key point-nya, itu adalah challenge-nya mungkin. Jadi kita sempat mentoring sama director AGNI, dan justru kita dibimbing itu loh bahwa, oh page ini yang sebenarnya adalah page yang paling kuatnya. Kalian nggak perlu baca page-page sisanya, kalian olah aja semua datanya dari page ini, karena kalau kalian hitung, kalian kan mix and match, itu tuh semua sudah lengkap, sudah jelas. Jadi lagi-lagi, pintar-pintarnya ngebaca case. Gitu. Oke, wah ini menarik banget nih. Jadi buat persiapan, buat seluruh teman-teman yang mau ikut lomba ini, dan kalau misalnya berhasil masuk ke tahap selanjutnya, data literasi penting nih, teman-teman. Boleh latihan, ketika baca sebuah case, ada data, kira-kira masuk datanya apa ya? Benang merahnya apa nih dengan case-nya, dan lain sebagainya. Jadi itu penting banget. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, ada nyari data eksternal nggak? Atau cuma dari yang case itu aja? Waktu dulu ngerjain? Quick answers, no. Kita benar-benar dari case aja kok. Oke, berarti memang udah lengkap ya untuk seluruh datanya ada di case itu, dan teman-teman berapa hari ya waktu itu ya untuk yang Asia Pasifik ya? 3 hari ada nggak? Atau seminggu ada? Kalau Dari nggak salah case-nya 1 dapat. minggu sih, ada kayaknya kok. Aku juga nggak ingat sebenarnya. Ada yang ingat kan? Jadi Sekitar dari seminggu. case-nya dapat, kalau nggak salah 1 minggu ya untuk siapin presentasi. Ya. Terus presentasinya langsung live. Saya nonton juga sih. Nah, Presentasinya live, langsung teman-teman. Ya beda sih rasanya ya. Kayak deg-degannya pasti lebih Beda banget. gimana ya. Apalagi lihat negara lain pada ya ada pressure juga ya. Iya. Rasanya saat ngomong, ya kayak pas ngomong itu sambil mikir, gila ini live se-Asia Pasifik, dan aku kayak udah mulai ngomong gitu, jadi kayak rasanya kayak unreal gitu. Ya, itu memang memorable experience banget sih. Dan setelah teman-teman presentasi, waktu itu langsung Q&A ya, live Q&A, setelah itu selesai langsung pengumuman pemenang, dan yang menang siapa ya? Juara satunya ya? Vietnam ya? Iya ya, Vietnam ya, yang dia pakai gerakan, yang pakai gerakan itu bukannya? Aku lupa sih. Intinya, menurut teman-teman, apa sih Vietnam yang menjadi stand out point supaya bisa menang di tingkat Asia Pasifik untuk mewakili Asia Pasifik ke tingkat global, tingkat dunia?
kan teman-teman udah ngalamin. Menurut teman apa sih yang stand out point-nya yang kira-kira kalau lihat dari negara-negara lain, ini kayak stand out point-nya yang bikin menang. Gimana tuh? Oke, kalau kemarin tuh kita sebenarnya abis pengumuman, abis itu kita review lagi kok gitu, kayak kita nontonin lagi kan 3 top tim yang regional. Terus kemudian kita dapat tuh benang merahnya. Kenapa ya waktu itu kalau nggak salah ada Filipina, ada Vietnam, satunya Korea kalau nggak salah. Apa ya yang membuat mereka menang gitu. Nah setelah kita pelajarin, ternyata lebih ke detailnya data. Data tuh dalam artian data numerik. Jadi kayak mereka itu dari setiap solusi yang mereka bikin, ada angkanya gitu loh. Angka dibalik dari setiap solusi yang mereka buat. Jadi misalnya kayak, oh mau bikin solusinya misalnya ya, KOL di sosial media gitu. Oke, dengan membuat KOL di sosial media ini, kira-kira apa nih KPI yang mereka mau bawa gitu. Misalnya kayak, bisa ningkatin sekian persen dari engagement rate misalnya. Atau bisa boost sales sekian persen. Atau misalnya dia mau bikin pagelaran seni gitu. Oke, dari pagelaran seni ini kira-kira apa gitu jumlah secara detail angka yang impact ke bisnisnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya by solusi sebenarnya mirip-mirip sih kok, kayak ada aja pasti solusi yang kayak Singapura sama Vietnam mirip nih, ada aja solusi-solusi yang mirip karena namanya bisnis kan ya solusinya mungkin ya gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ya gitu yang membedakan antara si 3 tim ini sama other tim adalah dari angka-angka KPI masing-masing divisi itu yang mereka tuh lebih detail gitu sih kok. Ya, setuju sih. Memang itu kerasa sih kuat di sananya ya untuk winner-winnernya, karena setelah lomba kan gue juga ada ngobrol sama Emmy kan. Emmy itu finalis yang dari Australia, kalau teman-teman ingat, Emmy Liu. Dia juga bilang sih katanya untuk yang top 3-nya memang backup datanya kuat banget. Maksud backup data adalah quantitative impact di setiap solusinya mereka itu memang benar-benar measurable. Jadi beneran bisa diukur. Dan gue juga ada ngobrol sama si Lovella. Lovella itu yang juara 2, yang dari Filipina. Ya, orangnya baik juga sih. Kita ngobrol di LinkedIn, dan juga dia juga ngomong sih katanya, di sini semuanya lebih enak, semua solusinya tuh compact. Jadi nggak perlu banyak explanation, yang penting to the point aja, teman-teman maunya apa, untuk nge-solve yang mana. Terus target marketnya yang mana, kasih rasionalnya apa. Jadi as simple as itu nih. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, pola pikir mereka simpelnya kayak gitu. Masalahnya apa, solusinya apa, ya udah detailnya apa. Jadi nggak terlalu banyak pengantar-pengantar atau yang gimana-gimana gitu. Dan akhirnya ya juara satunya masuk ke global round-nya. Jadi ya kalau misalnya tahun depan teman-teman bisa mewakili Indonesia dan mewakili Asia Pasifik, ya harapannya bisa lebih baik lagi, dan dari sini bisa belajar semua. Jadi, thank you tadi teman-teman udah sharing cerita-cerita. Aku mau tanya ya, di luar dari kompetisi sendiri ya, dapat apa sih teman-teman? Dapat pohon ya, dengar-dengar ya. Selain pohon, dapat apa nih? Ini deh, gue ganti pertanyaan nih. Valuable experience ikut PNGCO Challenge. Nah, apa yang teman-teman dapetin sebagai motivasi nih buat yang lain untuk join? Silakan, siapa dulu? Oka dulu nih, udah unmute ya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya karena tadi udah dibilang juga ya, ini kayak lomba pertama aku juga gitu, jadi satu yang pasti exposure juga, apalagi kalau udah lanjut ke Asia Pacific Round, mungkin dapat international exposure sedikit gitu ya. Lebih terus juga untuk diri sendiri lebih belajar banyak tentang tim, terus juga lebih build confidence sih kalau menurut aku pribadi ya. Jadi lebih berani aja gitu untuk coba ini coba itu yang lain-lain. Terus juga tadi dapat mentoring session, jadi bisa dapat banyak banget new connections gitu. Terus juga since the competition akhirnya ada banyak opportunity baru gitu. Salah satunya ini bisa muncul di YouTube-nya Kak Franky. Gitu. Nanti saya bayar ya kamu di belakang ya. Thank you ya promosi ya. Valuable experience apa, Kak? Kalau dulu aku sih valuable experience nggak tidur sih. Sama Bercanda. banget. Aku beneran. Jadi pas H-1 presentasi yang Asia Pacific Round itu benar-benar nggak tidur sama sekali sampai paginya presentasi lagi ke LV gitu. Jadi itu lumayan valuable experience sih, gimana manage waktu, gimana apa ya. Aduh, masih bisa apa ya? Menurutku tuh kalau udah lomba yang
udah kita tuh udah nggak bisa lihat kayak oh ini benar atau enggak ya, oke kayaknya mereka lebih benar deh, ini lebih pinter deh, lebih banding-bandingin gitu tuh udah nggak bisa gitu loh. Menurutku waktu yang ada dipakai untuk fokus aja sama kerjaan kita gitu, sama kerjaan yang ada gitu. Oke, menarik, menarik. Boleh lanjut nih, siapa nih? Marvel, boleh lanjut. Oke, mungkin tadi yang Oka udah sampaikan aku setuju banget. Itu benefit yang kita dapetin, tapi mungkin other than that, kalau aku sih lebih ke karir ya kok. Karir opportunity itu bener-bener dapat banget gitu. Jadi mungkin karena kita join CEO Challenge, terus kemudian kan kita lumayan ada kontak dekat dengan HR gitu kan. Jadi ketika ada opportunity dari PNG, kita menjadi salah satu mungkin orang pertama yang dikasih tahu gitu sama tim HR-nya PNG. Jadi ketika waktu itu ada intern, terus kemudian ada full time, kita tuh ditelepon gitu sama HR-nya kayak Marvel mau ikut nggak join intern di PNG. Terus kemudian udah ikut prosesnya, di tengah-tengah proses ditawarin lagi, oke Marvel kamu udah mau lulus nih, kira-kira bersedia nggak untuk join full time di PNG kayak gitu. Jadi itu sih yang kalau dari aku sendiri itu yang terasa sih kok benefitnya dengan join CEO Challenge gitu. Siap, Ibu Sales Manager. Valuable experience-nya apa, Marvel? Pengalaman tak terlupakan, memorable. Mungkin ketika itu sih kok kita masih undergraduate student, tapi kita bisa benar-benar dapat mentoring dari director, even country director, LV. Jadi itu benar-benar valuable banget sih. Kayak kalau kita sih waktu itu mikirnya kayak ya ampun siapalah kita gitu, lulus juga belum gitu kan. Tapi kita tuh se-devalue itu gitu loh sama PNG, kayak mereka nggak ngelihat kita sebagai undergraduate student, tapi kita dilihat benar-benar sebagai individu yang lagi belajar, yang mungkin kedepannya bisa jadi future leader dari PNG itu sendiri gitu kok. Jadi itu sih, dan itu benar-benar yang aku rasain juga sih, even sekarang kerja di PNG, orang-orang PNG memang seperti itu, benar-benar nge-value orang tuh dengan dengan sangat oke. Dan dengan ikut CEO Challenge, at least bisa jadi gambaran sih buat teman-teman sekalian nanti kira-kira itu apakah teman-teman cocok atau enggak gitu kerja di PNG, kerja di FMCG company, karena itu benar-benar jadi kind of mini simulation sih kok. Sekarang aku sadarnya gitu kayak oh ternyata CEO Challenge itu kayak mini simulation kerja di FMCG company. Oke, menarik banget. Jadi nothing tulus nih teman-teman, ikut lombanya udah gratis, dapat ilmu banyak, terus ternyata bisa bawa hal yang bagus nih untuk karir. So, thank you Marvel. Next, Feren. Gimana Feren? Aku dari personal itu structural thinking-nya banget. Karena gimana cara kita bisa meluruskan abstrak otak kita dalam satu hasil, dalam satu deck. Ini mungkin gara-gara awal banget yang aku juga nggak ngerti aku harus ngelakuin apa. Terus saat kita bisa meluruskan segala-galanya dalam satu deck itu jadi kayak, oh ini rasanya nge-present. Meskipun banyak banget ide-ide abstrak, ide-ide acak kita bisa mepresentasikannya dengan struktur yang baik. Ditambah lagi karena dulu juga nggak biasa Ya, sepertinya sedang ada gangguan koneksi. dan lain-lain, setiap kali freeze gitu ngomong. Oke, karena structural thinking tadi mungkin jadi bener-bener ngerasa ke depannya kalau mau ngomong, kalau mau nge-present sesuatu ya harus sekompak mungkin, jangan makan banyak waktu orang. Terus valuable experience-nya apa? Valuable experience-nya itu nggak tidur, mungkin banyak banget ya cycle-nya lomba itu tuh ya gitu-gitu lagi kan, nggak tidur, ketemu orang baru, terus dapat dukungan secara virtual dari teman-teman, jadi akhirnya bisa nge-reach out lagi ke teman-teman yang belum pernah udah lama nggak ngobrol. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu media reconnect sama orang-orang lain. Mungkin itu kali ya.
Oke, nice. Thank you banget nih buat teman-teman semua udah sharing pengalamannya, mulai dari awal terbentuk tim, kemudian persiapannya untuk online assessment, di national round, di regional round, dan benefit-benefit yang teman-teman dapetin. Dan aku percaya itu pasti sangat bermanfaat buat teman-teman, dan harapannya manfaat tadi bisa teman-teman duplikasikan kepada orang-orang sekitar teman-teman. Salah satunya untuk orang-orang yang nonton nih sekarang. Nah, sebagai penutup, aku minta closing statement, mungkin boleh dari masing-masing. Closing statement-nya boleh mungkin mau ngomong tentang key takeaways, atau lebih kepada saran untuk teman-teman semua yang baru mau coba ikutan CEO Challenge, ataupun apapun itu pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Mungkin boleh nih, teman-teman bagikan. Kita mulai dari Oka dulu kali ya. Oke, mungkin nih closing sama ada satu poin yang tadi aku belum sebut, aku baru keinget nih sekarang ya. Satu poin yang menurut aku lumayan penting gitu pas ngerjain case, itu balik lagi pokoknya link ke objektif. Nah, satu hal yang aku notice, jadi tadi itu kan mereka ada apa ya, yang lolos di APAC round itu data driven kan. Nah, kebetulan aku ingat tuh kalau aku personally kan yang ngurusin finance, nah aku perhatiin kalau objektifnya itu untuk ningkatin profit. Jadi bisa tuh di link back, emang makanya link back-nya kebanyakan untuk angka-angka. Nah, nanti kalau misalnya kalian ngerjain juga bisa tuh diperhatiin objektifnya apa, dan setiap solusi di link back ke sana gitu. Terus apa ya tipsnya, believe in your team supaya kerjanya juga enak gitu. Terus juga jangan apa ya, jangan takut. Ini aku dapetin dari mentoring session karena kita sering banget tanya, kita benar nggak sih jawabannya kayak gini, benar nggak sih? Nah, satu hal yang aku ingat, mereka tuh selalu ngomong, jangan takut salah gitu loh, nggak ada tuh maksudnya kayak jawaban yang salah apa gimana, adanya tuh perbedaan asumsi gitu. Nah, jadi kalau kalian jawabannya ini, asumsinya apa, alasannya apa gitu. Jadi fokus ke ya udah jawaban kalian apa dan alasannya apa, nggak cuman benar atau salah gitu sih. Oke, nice. Thank you, Oka. Mungkin kita lanjut. Feren boleh, Feren. Oke, thank you. Mungkin aku akan jawab dengan 3 kata. Ini benar-benar yang buat aku jadi kayak semangat terus. Itu adalah jangan kalah mental. Karena kalau seandainya udah tahu kita bocah-bocah yang belum pernah ikut lomba, terus dihadapkan dengan saingan-saingan yang mungkin juga udah sering, di apa crown juga mereka juga udah terbiasa. Kalau mental kita ciut, ya udah goodbye. Tapi kalau misalnya kita akan terus-menerus merasa bahwa oh we are the winner, meskipun hasilnya juga nggak sesuai sama ekspektasi awal kita, tapi kita sudah punya the level of confidence yang tinggi. Jadi jangan kalah mental. I think that's all from me. Oke, nice. Thank you banget, Feren. Next, Marvel. Oke, karena Feren 3 kata, aku juga mau ikutan 3 kata. 3 katanya adalah coba aja dulu gitu. Karena sering banget kan dengar kayak, aduh mungkin yang tadi udah kita bahas jurusanku nggak relevan, aduh aku nggak pernah ikut lomba, aduh pemenang tahun-tahun sebelumnya keren-keren, akulah siapa, dan sebagainya gitu kan. Tapi please jangan create your own boundaries, karena sebenarnya boundaries itu sebenarnya nggak ada, itu hanya ilusi pikiran kalian aja. Jadi ya udah gitu, coba aja dulu, you will never know if you never try gitu. Jadi coba aja dulu, kalau misalnya memang butuh bantuan, cari bantuan, do mentoring session gitu kan, cari resource sebanyak-banyaknya untuk bisa memang memperkuat tim kalian supaya memang apa ya, bisa bantu kalian lah meningkatkan kepercayaan diri kalian, seperti yang tadi mungkin Feren udah bilang juga kan, jangan kalah mental juga, itu penting, persiapan juga penting, jangan cuman coba-coba aja tapi tanpa persiapan gitu kan. Jadi coba aja dulu tapi harus smart juga dengan persiapan yang matang gitu. So ya, wish the best luck, semoga Indonesia bisa jadi represent regional tahun ini di global. Amin. Wah, ini nice banget nih teman-teman semua udah menyampaikan pesan-pesannya, dan aku jadi keinget waktu dulu mentor si Cimelisa Arfiani, waktu di tim aku dia bilang, menang kalah is just a bonus. Menang is just a bonus. Yang penting do your best, believe in yourself and your team. Jadi itu memang benar-benar luar biasa banget, dan impact-nya bisa membawa dampak yang signifikan sih untuk semua kita yang mau bercoba.
Dan ini mumpung ini ada 3 ladies di sini, teman-teman semua viewers yang lagi mau coba untuk PNGCO Challenge, ini aku tagihin ya, aku bantu wakilin kalian punya aspirasi nih. Nih kalian bertiga, kalau misalnya ada nih viewers yang mereka berhasil lolos online assessment dan masuk local round di Indonesia, mau nanya-nanya, mentoring, boleh nggak? Nih, tak tagihin. Boleh. Boleh, itu ya. Nih teman-teman YouTube yang nonton, ini udah saya wakilkan nih ya. Jadi kalau misalnya ada mau mentoring atau mau konsultasi, boleh nih, udah saya wakilkan. Oke, thank you banget buat Michelle, Marvel, dan Feren yang udah mau sharing pada kita semua di sini, dan teman-teman semua yang udah nonton di kompetisi PNGCO Challenge ini sedang buka sekarang sampai tanggal berapa ya? 23 Januari ya, kalau nggak salah ya. Nanti bisa dicek ya di websitenya ya. Teman-teman bentuk tim 3 orang, bebas dari latar belakang apa, universitas mana, dan juga semester berapa. Teman-teman ikuti online assessment-nya. Kalau lolos, teman-teman akan masuk tahap CEO Challenge yang beneran itu di local round-nya, dan teman-teman silakan kompetisi di sana. Dan harapannya sesi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan disclaimer, kami sharing di sini bukan berarti kami lebih hebat, bukan berarti kami lebih pintar, dan bukan berarti kami lebih sukses dibanding teman-teman. Tapi hanya ingin sharing aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman viewers semua. Thank you banget, Michelle, sekali lagi, Marvel, dan Feren. Semoga kalian sehat, sukses, dan sejahtera selalu ya. Oke, teman-teman, demikian video ini saya buat untuk PNGCO Challenge 2022. Silakan dicoba, daftarkan dirimu, dan jadilah pemenang. Thank you banget, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye guys, thank you.